Teks laporan percobaan disusun oleh Tesya Aryani dan Nadila Nurrohmah. Mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Khairullah MPD. 1. Pengertian teks laporan percobaan. Laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang, baik berupa lisan atau tulisan, yang berisi kegiatan yang sudah dilakukan pada pihak yang meminta hasil kegiatan tersebut. Percobaan ialah suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Teks laporan percobaan ialah bentuk teks tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan teori. Teks laporan percobaan sering juga disebut sebagai teks laporan eksperimen. Tujuan dari pembuatan teks laporan percobaan adalah untuk memberikan informasi tentang proses percobaan yang dilakukan, termasuk hasil dari penelitian tersebut. Selain itu, menyajikan informasi secara sistematis tentang hasil percobaan yang dilakukan. Teks laporan percobaan biasanya mencakup informasi tentang tujuan percobaan, metode yang digunakan, data yang dikumpulkan, analisis data, serta kesimpulan yang diperoleh dari percobaan tersebut. Laporan percobaan juga dapat mencakup saran untuk penelitian lanjutan atau perbaikan dalam metode percobaan. Dengan demikian, tujuan utama dari teks laporan percobaan adalah untuk mengkomunikasikan temuan dan hasil percobaan secara jelas dan terstruktur kepada pembaca. Ciri-ciri teks laporan percobaan. A. Objektif. Menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Apabila hasil tidak sesuai hipotesis, sampaikan apa adanya sesuai hasil percobaan yang dilakukan. B. Berupa fakta. Hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan benar-benar sudah dilakukan. C. Lengkap. Kamu harus menyampaikan semua informasi dalam teks laporan percobaan. Tulis selengkap-lengkapnya supaya pembaca bisa mengerti laporan secara utuh dan bisa bermanfaat. Selanjutnya, struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. 1. Struktur teks laporan percobaan. A. Pernyataan umum. Menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Pernyataan umum ini berisi paparan atau klasifikasi yang dibahas secara umum tentang objek percobaan. Isi pernyataan umum meliputi 1. Tujuan. Bagian ini berisi informasi atau hasil pengujian yang ingin diketahui oleh peneliti atau pelaku percobaan. 2. Landasan teori. Landasan teori berisi dasar teoritis bagi penulis untuk menjawab masalah percobaan. Landasan teori juga berisi teori yang berhubungan dengan komponen percobaan. 3. Latar belakang. Latar belakang adalah penjelasan singkat mengenai topik atau objek percobaan, serta penjabaran alasan topik yang dipilih. B. Uraian. Menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci. Uraian berisi poin-poin laporan yang disusun secara rinci. Uraian meliputi hal-hal berikut. A. Alat dan bahan. Alat dan bahan adalah barang-barang yang diperlukan dalam kegiatan percobaan. B. Langkah-langkah. Bagian langkah-langkah berisi urutan proses yang harus dilakukan dalam kegiatan percobaan. C. Hasil percobaan. Hasil percobaan adalah hasil yang ditemukan dan terjadi dalam percobaan. D. Simpulan. Simpulan atau kesimpulan adalah intisari dari hasil percobaan dan pembahasan. 2. Kebahasaan teks laporan percobaan. A. Memperkenalkan aspek umum atau kelompok. Memperkenalkan aspek umum atau kelompok, atau istilah lainnya kata umum dan khusus, atau generalisasi dan spesialisasi. Contohnya, kendaraan yang meliputi motor, mobil, kapal, dan lainnya. Burung yang meliputi merpati, kakatua, gagak, dan lainnya. Ikan air tawar yang meliputi nila, mujair, lele, gurame, dan lainnya. B. Menggunakan kata tugas hubungan logis seperti ketika, maka, seterusnya, dan lain-lain. Penggunaan kata tugas hubungan logis merupakan salah satu kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Kata tugas digunakan untuk menjaga tulisan tetap padu. Contohnya, kata tugas berhubungan logis diantaranya ketika, maka, lalu, sehingga, dan kemudian. C. Menggunakan kalimat aktif. Penggunaan kalimat aktif yang berupa kata kerja dengan awalan me. Contohnya, mengamati, menimbang, mengukur, memanaskan, menggambar, dan lain sebagainya. D. Menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Kata kerja aksi atau aktif atau tindakan biasanya berfungsi sebagai pelaku dan mendapat imbuhan me atau ber. Pengertian kata kerja aksi adalah mengungkapkan suatu tindakan, apakah itu fisik atau mental. Contohnya, kata kerja aksi dalam kalimat yakni menanam, menghapus, bermain, dan masih banyak lagi.
Untuk mengenali ciri predikat kata kerja dalam kalimat, Anda bisa memeriksanya dengan melakukan negasi atau menambahkan kata tidak. Sedangkan untuk fungsi predikat kata benda, Anda bisa menambahkan kata bukan. E. Tidak ada urutan waktu, tetapi ada urutan kegiatan. Meskipun tidak ada spesifikasi waktu yang jelas, tetapi masih ada urutan kegiatan yang diceritakan, yang memberikan struktur dan konteks yang jelas untuk penulisan. F. Menggunakan kata benda dan frasa benda dibanding kata ganti orang. Sebagai teks laporan hasil percobaan, tentunya akan banyak digunakan kata benda yang menjelaskan mengenai objek yang diteliti. Misalnya dalam percobaan kimia, kata benda seperti timbangan, spatula, gelas, cawan petri, gelas ukur, dan lainnya akan banyak muncul dalam teks. G. Menggunakan kata teknis. Istilah teknis tergantung konteks percobaan yang dilakukan. Misalnya di bidang jurnalistik, maka istilah teknis yang akan sering digunakan seperti identifikasi, klarifikasi, wawancara eksklusif, dan sebagainya. H. Biasanya disertai foto, diagram, peta, dan lain-lain. Foto, diagram, peta, dan lain-lain biasanya digunakan untuk memperkuat atau membuktikan hasil pengamatan di dalam laporan percobaan yang biasanya hanya memuat teks. Berikut ini adalah contoh teks laporan percobaan. 3. Kesimpulan dari teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi tentang hasil percobaan yang dilakukan oleh seorang peneliti atau orang yang melakukan percobaan. Tujuan dari penulisan teks laporan percobaan adalah untuk melaporkan hasil yang didapatkan setelah melakukan serangkaian percobaan dan pengolahan data hingga didapatkan sebuah kesimpulan. Teks laporan percobaan biasanya digunakan untuk melakukan percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum dan memiliki struktur yang sederhana yang mencakup judul, tujuan, landasan teori, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan simpulan. Penulisan teks laporan percobaan harus jelas, lengkap, dan tidak bertele-tele agar pembaca dapat memahami isi teks dengan baik. Demikian materi teks laporan percobaan. Terima kasih.